Ada aja, kalau nggak sapu lah beli inilah, beli itulah. Itu nipu namanya ya. Jadi nipu, berbohong itu tidak harus dengan uang saja, dengan perkataan pun sampai sudah menipu juga. Maka itu nggak boleh, karena menipu itu perbuatan orang-orang munafik. Ini kalau kajian munafiknya dalam tasawuf, munafik tingkat tinggi, kita semua ini masih golong munafik. Bagaimana tidak? Sampean sholat, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba, sudah mulutnya zikir maghrib, membaca la ilaha illallah, tapi sambil ukur-ukur bokong kayak gini. Kalau lihat kawannya, itu kawan enak juga jogetnya. Ini loh ya kang santri saya lihat, ya Allah Kang, tak bilangin jangan jadi orang munafik. Ada lagi nih jamaah maghrib saya lihat nih, imamnya lagi ngajak zikir, boleh zikir la ilaha illallah, la ilaha sambil gini, la ilaha illallah, la ilaha. Ini apa? Masa zikir sambil cekan? Emang lagi ngadepin mertua kamu apa? Itu munafik namanya. Mulutnya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya lapret lah, enak asik kukur-kukur. Nanti kawannya bubar ikut bubar, ngaji pura-pura ikut ngaji, sampai di lokal ngantuk. Wala, kayak ayam kena tetelo sama. Itu namanya munafik. Makanya Kang ya, usahakan ya kalau kamu zikir, kalau imamnya belum selesai berdoa, jangan keluar dulu. Ya. Zikir itu yang tenang, khusyuk, gatal ditahan. Gatal gini tahan, biarlah. Penting la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kukur-kukur. Aduh, aku lihat anak-anak santri laki-laki yang paling belakang yang sering terjadi itu. Biasanya yang paling belakang itu orangnya tinggi-tinggi loh yang saya sering lihat. Ada yang tinggi enggak? Pak Doris enggak tinggi, Pak Doris. Pak Aris. Pak Aris dia enggak tinggi, dia gemuk. Ya, kalau zikir yang beneran ya. Nanti kamu munafik loh. Kalau hukum tasawuf sudah munafik kamu. Kalau zikir itu mulutnya sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu harus hatinya bunyi. Ya, minimal hati itu nggak munafik, sama dengan mulutnya. La ilaha illallah. Coba ikuti. La ilaha illallah. Nah gitu, itu khusyuk, dinikmati, hatinya ikut membaca la ilaha illallah. Ya belum bisa merasakan, nggak usah dirasakan, yang penting hatinya ikut baca, biar munafiknya itu nggak terlalu dalam. Ya itu kalau dalam tasawuf sudah munafik. Kalau sampai sholat kayak gitu juga, sholat ini kayak ogah-ogahan. Aku ini sering lihat di kalangan santri ini sering sholat maghrib. Sholat ini tegaknya nih males banget kayaknya, kayak orang nggak pernah makan aja. Allah, ini kakinya kukur-kukur. Sering nggak? Sering. Ini orang kok sholat nggak niat banget. Mbak ya, itu kalau mbak-mbak juga gitu tuh, saya lihat tuh, wah jangan payah kalau perempuan nih ngoceh mulu. Coba kalau sudah mau sholat itu jangan cerita. Ya, begini Kang Sandi tak kasih tahu ya, kalau sampean kepengin dikaruniai ilmu laduni oleh Allah, ya, setelah sholat asar
itu jangan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Sampai menjelang waktu maghrib, sehingga waktu maghrib itu habis masuk ke sholat isya. Jangan banyak ngobrol yang tidak ada manfaat. Terkecuali sampai ketemu kawan, habis sholat asar tidak ada ngaji, kawan pada piket ngobrol, ngumpul. Sini Pak Misbah, mana Pak Misbah? Pak Nanda, sini Pak Muammar, kumpul jadi satu, ngobrol. Nanda yang cerita, pada suatu hari ceritanya, saya memelihara seekor dua kancil. Nah ini ceritanya cerita kancil, ya percuma. Memang gak ngomongin orang, tapi ceritanya kancil. Yang diperbolehkan itu setelah sholat asar, kalau sampean nggak kuat zikir sampai menjelang maghrib, itu jagalah mulutmu. Jangan banyak gojek yang nggak karu-karuan. Jangan banyak ngobrol, apalagi sampai ngomongin temen. Ya, kalau sampean bisa mengurangi ngomong setelah asar sampai maghrib menjelang isya, habis ya. Ini lampunya mati nih. Nah, ini mati ya. Udah nggak usah pakai sound, nggak apa-apa ya. Masih dengar ya. Kuping muda itu saya yakin dengar semua lah ya. Jadi intinya seperti itu. Ketika sampean ingin dikaruniai ilmu laduni oleh Allah, ya kalau mau berzikir habis sholat asar, kalau enggak ngaji, zikir, baca sholawat. Kalau enggak bisa zikir, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting sampean itu jangan ngomong, jangan banyak ngomong kecuali yang bermanfaat. Syukur-syukur sampean habis sholat asar, sampean mulai pegang Al-Quran, ngaji atau darus atau menghafal pelajaran, ya. Tahu ilmu laduni enggak? Apa itu? Apa itu ilmu laduni? Apa? Ilmu datang sendiri. Mana ada ilmu datang sendiri? Enak aja. Orang kamu makan jangan kangkung aja enggak datang sendiri kangkungnya. Ya enggak? Ya, enggak bakalan. Jadi ilmu laduni ini saya kasih tahu seperti ini ya. Ada ilmu laduni kelas ringan, ada kelas menengah, ada kelas berat, ada yang super berat. Ibaratnya seperti itu ya saya gambarkan. Kelas ringan itu ilmu ladunia seperti ini. Misalnya nih, dulu Mbak Jana, Mbak Nazil, Mbak Yana, terus Mbak siapa saja. Dulu di rumah pernah ngaji, di kampung nih, sama ustadz di kampung, sama kiai di kampung, mungkin juga ngaji dengan ayahnya atau dengan ibundanya. Di waktu itu sampean ngaji susah banget. Ngajinya nggak hafal-hafal, nggak paham-paham. Sampai beberapa tahun kemudian, sampean masuklah di pesantren. Nah, di pesantren itu karena sampean itu taat kepada Allah, rajin ibadah, rajin tahajud, rajin sholat duhanya, rajin zikirnya. Akhirnya pelajaran yang di waktu sampean pernah belajar di kampung, yang dulunya nggak paham, nggak hafal, karena berkat sampean itu banyak mendekat kepada Allah, akhirnya dibukakan takbir hatinya, sampean jadi ingat, oh iya ya, saya pernah diajarin ini sama Simbah Kiai Haris. Oh, saya baru ngerti sekarang ini. Alhamdulillah paham saya ini. Nah, seperti itu. Saya pernah diajarin sama ibuku, tapi dulu saya nggak paham. Sekarang ini saya baru tahu nih. Nah, ini namanya juga ladun. Paham ya? Terus kemudian begini, yang kedua, laduni menengah.
Laduni menengah itu ketika sampean itu belajar ilmu, nih misalkan nih lagi diajar nih sama Ustadz Lutfi misalnya, lagi belajar sama dia misalnya. Sampean nggak pusing-pusing lagi, begitu Bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah mau belajar, apa yang diterangkan langsung nyangkut semuanya, hafal dan paham semuanya. Apa yang diterangkan sekali paham, sekali paham, sekali paham. Itu juga laduni dari Allah itu. Paham ya Kang ya? Kan ada, pasti ada. Orang sebanyak ini pasti ada. Sekali dia mendengar, dia langsung paham. Dan sampai kapanpun dia paham. Ini laduni. Tuh. Terus laduni yang tingkat menengah, tingkat atas, sampean itu nggak pernah belajar, nggak punya guru, tahu-tahu begitu suruh baca kitab kuning, ininya kebuka sendiri nih. Oh iya, oh enak ya. Langsung bisa baca, langsung paham. Itu laduni tanpa belajar, itu sudah laduni kelas tinggi. Nah, laduni yang super tinggi, itu sudah Allah yang mengajari oleh malaikat Jibril. Bahkan sampean bisa mengetahui bukan hanya ilmu syariat saja, ya, bukan hanya membaca kitab kuning saja, tapi Allah pahamkan ilmu syariatnya, kitabnya itu paham, ilmu thariqahnya paham. Padahal nggak pernah belajar tuh, nggak pernah belajar. Terus ilmu hakikat juga dikasih tahu oleh Allah, dibuka. Nah, ya. Dulu saya pernah dapat kisah orang Purbalingga ya. Ini kisah sebentar untuk motivasi sampean. Di Purbalingga itu dulu ada seorang pemuda yang tukang mabuk. Tukang mabuk, kerjaannya gitar, minum, main judi, ya. Main perempuan, habis itu dia merantau lah ke Jakarta. Di Jakarta apa kerjaannya? Cuma ngamen di pinggir jalan, di bis, pokoknya ya di rumah-rumah sakit, di depan ngamen cari duit ya. Beberapa tahun kemudian, entah bagaimana ceritanya, dia itu pulang ke Purbalingga. Di sana ternyata di Jawa itu dia pulang. Di Jawa pas pulangnya bulan Ramadan pula itu. Pas bulan Ramadan dia malah ambil rokok surya itu ngerokok di jalan. Wah, orang kampung kan kaget. Itu orang stres apa ya? Masa bulan puasa berani nian nekat merokok di jalan. Malah bawa anggur basah lagi itu. Kurma dibawa, makan kurma di jalan sambil merokok. Jadi orang-orang kampung tuh heran tuh. Orang stres apa enggak? Akhirnya ditanya, kamu bulan Ramadan kok ini ya, enggak menghargai umat Islam yang sedang berpuasa. Kalau urusan puasa atau enggak itu urusan kamu lah. Minimal kamu menghargai bulan Ramadan lah. Bukan menghargai orang yang berpuasa, menghargai bulan Ramadan. Tapi kok malah kamu ngerokok di jalan, makan buah kurma di jalan, makan buah anggur di jalan. Apa dia jawabnya? Saya disuruh oleh Rasulullah. Nah, coba. Kan heboh aku. Masa iya aku disuruh kayak gini loh. Nah, akhirnya orang-orang kiai-kiai gitu situ kan bingung. Ini beneran enggak nih orang ngomong kayak gini? Dipanggil kiai-kiai, dipanggil di masjid. Pemuda itu pun dipanggil. Benar kamu disuruh Rasulullah? Benar. Coba saya buktikan. Kalau kamu memang sudah bertemu dengan Rasulullah dan diberitahu kamu suruh merokok di tengah jalan, ini kitabnya Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Buka pas tengah. Silakan baca. Kalau kamu memang bisa baca, kamu berarti sudah pertama berjumpa dengan Nabi. Oke. Siapa takut? Sini.
buka aja, buka Bismillahirrahmanirrahim, dibaca sampai 2 lembar, diterangkan semuanya. Baru kiai-kiai pada nangis, sujud, ampun mas, ampun, tobat saya minta maaf, nangis semuanya. Nah ini ya, makanya laduni tingkat akhir itu yang punya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi nek sampai sudah bisa seperti itu, berarti sampai sudah pernah bertemu dengan Rasulullah. Pengen ketemu? Ya sholawatnya yang banter. Kalau mau tidur baca sholawat sampai tidur. Bisa baca sholawat, Mbak? Ya, Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sudah sampai tertidur. Setiap habis tidur, setiap mau tidur baca sholawat sampai tertidur. Itu insya Allah lama-lama nanti akan berjumpa. Itu kalau laduni tingkat akhir. Lah kalau sampean ya belum tentu dapat ilmu laduni ini. Ya syukur-syukurlah ilmu laduni yang tingkat ringan juga sudah alhamdulillah. Contoh nih, sampean begini, saya contohkan lagi nih untuk santri ya. Sampean mondok di Darut Tauhid misalnya. Karena sampean otaknya otak kampret. Lempung maksudnya udang, bahasa kasarnya itu otak udang. Ini ngaji nawu sorok susah nih ya yang enggak pernah paham apa lah maksudnya ini. Enggak paham-paham. Memaham susah, menghafal susah. Enggak berangkat kena marah, enggak berangkat pening kepala kalau berangkat. Aduh macam mana orang ya bingung. Akan tetapi sampean itu taat. Bisa enggak bisa saya duduk di majelis taklim. Pokoknya saya hafal enggak hafal, saya tetap berangkat. Saya bibarkatil majelis taklim. Saya mengambil barokah dari majelis taklimnya. Pokoknya mau dimarah guru silahkan. Enggak dimarah alhamdulillah. Suruh berdiri alhamdulillah. Diikop alhamdulillah. Langganan. Kan langganan diikop nih kan. Taat, bodoh tapi taat. Ngaji terus. Begitu nanti sampai sudah 5 tahun. Waduh ini saya 5 tahun. Jangankan ngomong Arab, jangankan memaknai kitab kuning, ngomong Arab saja ketinggalan jauh dengan kawan-kawan. Tetapi berkat ketekunan sampean, ya, husnudon sampean kepada Allah dan kepada pondok pesantren, kepada yang ngajar, mencari barokahnya majelis taklim. Begitu sampean pulang, terus di rumah juga suruh khutbah enggak bisa, suruh doa tahlil lupa semuanya. Waduh, ini kok saya jadi bodoh ya. Terus ketemu dengan Mbak Jana, nikah sama Mbak Jana. Terus Jana jadi ustadzah. Waduh, istri saya jadi ustadzah, masa saya nggak bisa ngimamin tahlil nih? Bekerja keras dia, ngafalin tahlil. Akhirnya hafal kembali tahlilnya. Nggak lama, Jana punya murid, Mas yang bantuin mulang ya. Aduh, kalau saya ngaji aja bodoh nih, macam mana ini? Alah, Dek, kamu kan tahu sendiri saya di pondok. Tiap hari saya suruh berdiri, dihukum karena kebodohan. Dah apal-apal. Saya bodoh, bagaimana saya ngajar? Udah Mas, Jana kan gitu. Udahlah Mas, percaya diri aja. Allah datangkan santri, pasti Mas dikasih ilmu sama Allah. Sudah nekat saja. Kalau enggak kasih jatah nanti malam. Iya. Terus akhirnya apa ini akhirnya? Oh ya udahlah Dek, kalau gitu daripada aku disiksa, nekat mulang, bismillah. Noh, begitu ngadepin santri mau mulang, pulang, bagaimana? Mas, Haji tadi mengajarnya. Alhamdulillah Dek, aku terima kasih. Saya kok bisa jadi paham sekarang ya. Nah, ini yang disebut dengan ladun. Berkat ketekunan sampean, waktunya ngaji, berangkat ngaji. Bodoh tidak apa-apa. Yang penting dapat barokah ya. Ya Mbak ya. Jadi sampean yang otaknya
nggak cerdas jangan minder, nggak usah takut dengan ustadznya. Ya Pak ya, ini saya ngaji sama Mbak ini sulit banget, saya nggak bisa pening lah, mau pura-pura sakit perut lah, mules atau apa, mencret atau apa, masuk angin, ada yang pura-pura keseleo lah dan sebagainya. Jangan, nggak usah kayak gitu. Pokoknya sampean itu apal ndak apal, bisa nggak bisa, waktunya ngaji tetap hadir. Niat, ya Allah saya berangkat ngaji ngalap berkahnya Ustadz, majelis taklim, barokahnya teman-teman. Sudah, bismillah, duduk aja. Dimarahin ya terserah, enggak dimarahin ya alhamdulillah. Kan itu aja ya kan. Nah, siapa tahu dengan ketulusanmu duduk di majelis taklim, di pesantren itu bodoh, pulang menjadi orang yang alim. Allahumma amin. Ya, akan cerita orang liu ngaji lah. Bismillahirrahmanirrahim. Catai ngasuk maning ya Jan. Kita sampai mana tadi? Ya. Jadi orang-orang munafik ternyata hanya beriman di mulutnya saja, tetapi di hatinya tidak pernah beriman. Dan mereka malah membujuk orang-orang kafir. Ya, membujuk orang-orang yang beriman, ngendoni karo pengikuti Kanjeng Nabi. Ya, padahal apapun yang mereka kerjakan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, sama dengan dia menghinakan diri sendiri. Sama, sampai seperti munafik itu hukumnya persis dengan orang zalim. Orang zalim itu siapa? Orang yang menyakiti orang lain, orang yang menyakiti teman. Hakikatnya orang menyakiti orang lain itu sama dengan menyakiti diri sendiri. Misalnya nih, Mas Diki ada ya? Oh iya. Napa Mbah? Mas Diki nggih. Ento iwak ora? Mboten gadah, Mbah. Mas Diki tidak salah, saya caci maki, saya lempar, terus saya sakitin dia. Itu hakikatnya sama dengan melempar batu ke tembok dan memantul kepada tubuhnya sendiri. Makanya sampean aja ngecek. Ada orang, sampean punya kawan, coba saja kalau nggak percaya. Sampean punya kawan sakit gigi. Wah, nanda ini pura-pura, apalah. Orang kemarin minum es, masa sekarang sakit gigi. Itu pura-pura, itu enggak sakit itu. Padahal nenahan ngerti nyengir-nyengir. Apa itu masih kecil kok sakit gigi? Nah, sampai ngejekin seperti itu. Oh, nanti enggak lama sampai ketularan sakit gigi. Beneran. Orang ngecek itu pasti akan ketularan. Makanya jangan sekali-kali ya. Nih mbak-mbaknya ada yang sakit perut, orang kok sakit perut terus lah, aleman, jangan. Udahlah biarin aja, kalau dia pura-pura ya biarin aja. Yang rugi kan dia sendiri, ya kan? Nggak usah diajakin, nanti akan menular. Karena itu mendolimi orang lain, nggak boleh itu. Yuk kita teruskan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan tadi yang dimana nih? Wa fi qulubihim maradun, ya benar ya. Wa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Wa fi qulubihim iku lan iku ing dalem pira-pira atine munafikin atau man boleh juga. Fi qulubihim iku ing dalem pira-pira atine munafikin atau man maradun utawi mamang syakun tegese mamang, wanifakun lan munafik. Wa huwa mongko utawi man iku yamradu loro
apa qulubuhum atine man ayu dha'ifuha tegese ngapesaken apa marit ing kulub fazadahu mongko nambahi ing munafikin sapa Allahu Gusti Allah maradun ing piloro bima kelawan barang angzalahu kang wis nurunaken ing ma kang wis nurunaken sapa Allah ing ma minal Qur'ani sanging Al-Qur'an likufrihim krono ingkare munafikin bihi kelawan ma walahum lan iku kedue munafikin ngadapun utawi siksa alimun kang nglarakaken mualimun tegese nglarakaken bima kelawan barang kanu kang ana sapa man iku yakdibuna kang padha nggorohaken sapa munafikin atau ma iku yakdibuna padha nggorohaken sapa munafikin atau man boleh juga utawi lafal yukadzibuna iku bitasdid kelawan ditasdid gorohaken nang di ay nabi Allah ing nabine Allah wa bitahfifilan kelawan ngendengaken ay fi qaulihim tegesing dalam pengucape munafikin rupane pengucap amanna ya lafat amanna terangkan sedikit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hatinya orang-orang munafik itu ada penyakit yang namanya penyakit sak, yaitu penyakit mamang. Dia ragu kepada Allah, ragu kepada Tuhan Allah, ragu kepada Nabi Muhammad, ragu dengan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya penyakit. Ya, marad itu penyakit sak. Kalau orang sudah meragukan sesuatu, maka mereka tidak segan-segan untuk berbuat kerusakan. Ya. Oleh karena itu, karena mereka hatinya ada penyakitnya, penyakit ragu, mamang, akhirnya Allah pun melipat gandakan penyakit tersebut di hatinya orang-orang munafik. Ditambah, kamu ragu, sekalianlah diragukan sekalian oleh Allah. Akhirnya mereka pun menjadi orang yang benar-benar munafik dan sulit diberi petunjuk yang benar, sulit sekali. Artinya apa? Kalau di dalam kehidupan kita, di dalam makanya orang kalau bahasa wejangan Sunan Kalijogo itu yen kowe ragu ojo melaku. Maksudnya apa? Nek kamu itu mengerjakan sesuatu, merasakan ragu-ragu, tinggalkan saja. Karena apa? Itu malah nanti akan mengakibatkan fatal. Karena kita nggak boleh mempunyai sifat mamang, ragu terhadap sesuatu tuh nggak boleh. Misalnya nih, sampai di pesantren nih, waduh, aku nih baca Quran aja aku belum lancar loh, nulis belum lancar loh. Waduh, saya ini nggak pede, takut, minder. Bisa nggak ya mondok? Bisa nggak ya mondok? Bisa nggak ya mondok? Saya yakin kalau sudah bisa nggak, jawabannya ya tidak bisa. Bisa nggak? Jawabannya apa? Tidak bisa. Mau ngaji sudah minder duluan.
Bisa nggak ya aku ngapalin bahasa Arab? Mampu nggak ya aku ngapalin bahasa Arab? Mampu nggak? Mampu nggak? Jawabannya ya tidak mampu. Makanya jangan ragu, harus optimis. Ya, belum dijalani jangan takut dulu, jangan ragu dulu, jalani aja dulu. Begitupun orang kafir ketika mereka dikasih punya penyakit ragu dengan Allah dan Rasulnya serta kitab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambahkan penyakit itu kepada hati mereka, ditambahkan ragunya hingga dia menjadi orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bima anzalahu minal qur'ani likufrihim. Kalau mereka sudah benar-benar ingkar kepada Allah beserta Rasul dan kitabnya, walahum adzabun alim, karena dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan atas kebohongan mereka yang mereka lakukan. Nauzubillah min. Paham ya? Maka sampean ya berusaha yakin aja dengan diri sendiri. Yakin ngaji, aku pasti bisa. Ya. Karena keyakinan itu yang menjadi kekuatan apapun itu juga. Sampean kalau nggak yakin nggak bakal punya kekuatan. Ya. Ngaji kalau nggak yakin nggak bakal bisa. Menghafal Al-Quran, waduh, saya ini kira-kira bisa selesai nggak ya Quranku 30 juz nih. Kalau sampai hatinya sudah seperti itu, saya yakin tuh bakal nggak akan selesai. Ya Jan ya, kok yakin nggak? Iya, tapi yakin tapi malas deres, itu namanya nggak yakin. Ya Kang ya, ini juga untuk santri yang masih baru-baru, jangan minder ya. Kamu ngaji nggak harus pandai, yang penting istiqomah ngajinya. Wayang ngaji duduk, sudah ikutin aja, insya Allah nanti berkah. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum, ini ada ziarah ya. Ya, ini jadi nanti mbak-mbaknya kalau itu saum sudah, pendoponya sudah jadi di makam, nanti ziarahnya dioplos ya. Hari ini yang perempuan, hari besok yang laki-laki gitu ya. Terus nanti saya buat untuk tempat ngaji, tahfiz di sana nanti. Biar makamnya itu hidup ya. Jadi di sana itu lebih nyaman, lebih enak. Cuma saya titip satu aja. Istri tercinta saya kirimi Fatihah. Sebelum nambah istri kan. Yang ada dulu di Fatihah. Akan dulu juga sopo memang. Ayo gelem-gelem. Jadi nanti yang, karena kalau sampean itu melewati makam ya, sampean nih contohnya nih, sampean lagi jalan nih, entah di makam siapa saja, kok kamu nggak mendoakan ahli kubur, kamu sudah dicatat orang pelit. Ya. Kamu misalkan nih lewat nih pulang ke rumahnya Nazil, lewat kuburan tuh di Lambur. Di situ nggak uluk salam, berarti kamu sudah dicatat orang. Jangankan sedekah duit, cuman abab saja, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu aja nggak mau. Ya, makanya sampean kalau lewat kubur itu entah kubur siapa, bacalah salam. Kalau sampean enggak di daerah yang belum sampean kenal, sampean bisa gini, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, baru assalamualaikum ya ahlal kubur misalnya. Tuh. Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin itu salamnya sampean ditujukan kepada makhluk Allah yang saleh. Contohnya jin soleh, terus setan soleh. Setan tidak ada yang soleh ya. Kalau jin ada, jin yang soleh. Mungkin di situ ada ulama-ulama, mungkin para wali yang nggak kelihatan, pas sampean lewat salam sampai dapat barokahnya. Nah, yang kedua, menyalami ahli kubur. Ahli kubur minal muslimina wal muslimat. Misalnya seperti itu ya. Dan nanti kalau di belakang juga gitu.
Assalamu alaika ya Ibu Halimah. Kalau tidur, Jan, iki lho Jan, sate Padang. Deridik. Nggak ada orang meninggal itu pulang, nggak ada, nggak usah takut. Apalagi beliau itu husnul khatimah, ya. Jadi sampean nggak usah khawatir ini itu ini, udah. Saya aja pengen ketemu sampai sekarang, merindukan nggak ketemu. Ya. Tadi malam tuh di rumah tuh semalam suntuk. Nah, saya nggak bisa tidur, mau keluar nggak bisa. Istrinya tua yang datang. Satu malam di rumah, sampean nggak usah takut ya. Ya Mbak ya. Ya itu kan cuman pindah doang, nggak ada musuh orang mati terus jadi pocong, nggak ada. Mana ada. Nah itu di TV apa? Itu kan settingan. Ada itu. Ya Mbak ya. Nggak usah santai aja. Malah kalau sampai itu takut, itu malah didatengin hantu. Nih, sampean kalau nggak percaya nih, nggak usah di sini, di rumahnya sampean nanti sana. Lampu mati, waduh takut niat. Oh, lihat nanti di dapur rumah ada rambutnya panjang ke sana ini, matanya merah, nyengirnya kayak bokir. Kalau kita takut dengan hantu, malah didatengin hantu. Nggak usah takut, nggak ada itu. Namanya lillah, bismillah lillah, nggak ada. Kalau kamu ketemu misalkan di situ ya, sama almarhum panggil saya, wah datang ke wah cepetan, gotong wah peluk, ya ngomong ke saya, tak bilangin apa lu nanti kamu, hati-hati. Jadi insya Allah nggak ada apa-apa ya Kang Santri ya. Nggak usah main kesana kesini, udah biasa aja, nggak usah takut, nggak ada apa-apa. Enggak. Orang saya lu jam 1 malam, jam 2 malam lu di sono. Ya sudah, kita ziarah dulu, kita akhiri dulu obrolan kita pada sore hari ini, kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dari Allah melalui Al-Qur'an Karim. Allahumma bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita langsung aja ke makam.